Kejutan besar lagi-lagi ditunjukkan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden tanah air. Pak Prabowo berjanji akan memberikan kejutan besar dalam waktu dekat. Mulai dari pencairan THR yang dilakukan lebih awal hingga diskon tarif pembayaran listrik. Selain itu, kejutan lainnya dilakukan dengan membangun bank emas pertama di Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin sampai selesai. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas. Semakin tegas kepada negara membangkang. Presiden Prabowo Subianto kembali bikin gebrakan besar dengan kebijakan brilian. Melalui pidato terbarunya, Ketua Umum Partai Gerindra ini sukses menggemparkan negara-negara asing. Sang presiden menyebut bakal bertindak tegas dalam melakukan ekspor. Dirinya nggak pandang bulu untuk memberantas pihak asing yang membangkang. Sebelumnya, Pak Prabowo sudah membuktikan perkataannya dengan menyudutkan Uni Eropa. Hal ini dikarenakan benua biru berusaha menjegal industri kelapa sawit di tanah air. Merasa belum puas, Pak Prabowo bakal menerapkan sanksi serupa kepada negara asing lainnya. Tindakan tersebut dilakukan demi menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan geopolitik global. Selanjutnya, dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Selain itu, sang presiden juga memprediksi kekuatan Indonesia bakal semakin meningkat di panggung dunia. Apalagi Bumi Nusantara sudah berkolaborasi dengan negara-negara besar di dalam BRICS. Pak Prabowo menegaskan bahwa organisasi tersebut akan memberikan keuntungan besar. Nantinya kerjasama ini bisa menurunkan tarif impor bagi Indonesia. Comprehensive Economic Partnership Agreement. Intinya adalah semacam free trade, ya, free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kejutan besar untuk rakyat. Sejumlah gebrakan besar ini rupa-rupanya masih belum cukup. Pasalnya, Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah kejutan lagi untuk rakyat Indonesia. Surprise besar ini disebut-sebut bakal membuat masyarakat bisa full senyum. Lantaran ada 8 kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi besar-besaran. Bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Mulai dari cairnya THR ASN dan pekerja swasta hingga tarif tol dan listrik yang mendapatkan potongan. Kabar bahagia ini bukanlah sekedar isapan jempol alias omon-omon belaka. Pasalnya, Pak Prabowo dengan tegas bakal mewujudkan omongannya dalam waktu dekat. Saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali, inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia. Pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia. Hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian. Meskipun punya pencapaian luar biasa, Pak Prabowo nggak mau berpuas diri. Ex-Danjen Kopassus ini ingin membuat perekonomian Indonesia lebih melesat. Salah satu sektor yang jadi tulang punggung alias andalan adalah pertanian. Sejauh ini kebijakan strategis Pak Prabowo membuat petani lebih diperhatikan kesejahteraannya. Hasilnya produksi beras jadi lebih gacor karena panen padi sudah berjalan secara lancar dan optimal. Padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa
produksi beras kita meningkat secara signifikan. Hal ini pun auto berimbas positif pada banyak hal, antara lain pada program makan bergizi gratis. Program besar ini disebut-sebut membuat roda perekonomian Indonesia lebih merata. Paket oleh-oleh haji lengkap ini bisa kamu dapetin dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Tiba-tiba bangun Bank Emas. Prabowo Subianto nggak henti-hentinya membuat kejutan besar. Bahkan dalam waktu dekat sang presiden bakal melakukan pekerjaan super fantastis. Nggak tanggung-tanggung Pak Prabowo akan membuat dunia internasional tercengang. Pasalnya RI1 bakal membangun Bank Emas Indonesia. Pak Prabowo pun akan jadi presiden Indonesia pertama yang melakukan ini. Niat besar ex-Menhan ini didorong karena rasa prihatin akan kondisi bangsa. Alasannya selama ini emas Indonesia belum bisa dikelola dengan baik. Banyak emas murni tanah air yang malah memberi keuntungan untuk bangsa asing. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Rencana besar ini ternyata sudah dipikirkan matang-matang oleh Pak Prabowo. Terbukti pabrik emas yang akan dibuat akan segera dikerjakan secara resmi dalam waktu dekat. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Pembangunan bank emas ini dinilai sangat penting untuk menjaga aset dan mempercepat hilirisasi. Selain itu bisa meningkatkan produk domestik bruto dan membuka ribuan lapangan kerja baru. Nggak heran kalau keputusan Pak Prabowo ini auto menjadi pekerjaan prioritas Kementerian BUMN. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir. Dari sisi ekonomi, Bank Emas berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sekitar 245 triliun serta berpotensi menciptakan sekitar 800.000 lapangan kerja. Ucap Menteri BUMN bersemangat. Tanggapan media asing. Langkah Prabowo melakukan berbagai gebrakan ekonomi mendapatkan tanggapan dari media asing. Mereka kagum sekaligus memberikan masukan agar dampak positifnya dirasakan oleh warga Nusantara. Salah satunya datang dari pakar The University of Melbourne, Australia. Ahli ekonomi dari negeri kangguru ini kagum dengan RI1 yang melakukan efisiensi anggaran. Pemerintahan Prabowo Subianto memulai tahun 2025 dengan pemotongan besar belanja fiskal besar-besaran sebesar 306 triliun. Yang mewakili lebih dari 8% anggaran negara tahun ini yang disampaikan lewat instruksi Presiden nomor 1 2025. Tulis Riyandi Laksono. Sang pakar kemudian menyarankan efisiensi anggaran akan semakin efektif jika diberikan kriteria yang jelas. Sebagai pengkritik lama atas inefisiensi belanja pemerintah, usulan pemotongan anggaran Prabowo dapat dipahami. Jika langkah efisiensi ingin berhasil, pemerintahan saat ini bisa menggunakan kriteria yang lebih transparan dan berbasis bukti untuk memandu pemotongan anggaran. Pujian lainnya datang dari media ekonomi yakni Financial Times. Kanal berita asal Amerika ini kagum dengan prioritas ekonomi Prabowo yang ingin rakyatnya makmur dan sejahtera. Di dalam negeri, program bantuan sosial menjadi prioritas. Prabowo ingin memastikan ketahanan pangan dan energi, memberantas kemiskinan, serta menyediakan makanan bergizi dan pemeriksaan kesehatan gratis. Puji Financial Times. Media raksasa seperti Reuters juga nggak ketinggalan memberikan sanjungan kepada RI1. Kanal berita asal Inggris ini takjub melihat Prabowo tanpa kenal lelah memajukan ekonomi Indonesia. Pasalnya Reuters kagum melihat Prabowo Subianto yang sudah melawat ke berbagai negara. Prabowo sudah mengunjungi lebih dari 20 negara sejak terpilih sebagai presiden awal tahun ini, termasuk China, Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia. Lapor Reuters. Dapatkan cincin tasbih digital dengan harga yang terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Jadi itulah cerita pihak asing yang kagum dengan gebrakan Prabowo Subianto yang meningkatkan ekonomi Indonesia. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?